Jangan dikaget-kagetkan. Dan jangan dibingungkan oleh gereja atau pemimpin-pemimpin yang mengatakan, kalau engkau tidak bisa berdoa begini, engkau tidak Roh Kudus. Kalau mau menerima Roh Kudus, mesti tunduk kepala. Lalu dia yang tumpang tangan baru engkau mempunyai Roh Kudus. Saudara-saudara, tidak pernah perlu engkau dibingungkan seperti itu. Saudara-saudara, jikalau pasal 8 perlu dikirim lagi Petrus sama Yohanes, sehingga tumpang tangan atas mereka menerima Roh Kudus. Jika pasal 9 sesudah Apollo nanti tidak cukup, perlu lagi Paulus pergi untuk tumpang tangan mereka menerima Roh Kudus. Maka banyak orang tiru mereka. Mereka kira mereka yang Petrus, mereka kira mereka yang adalah Yohanes, mereka kira mereka yang adalah Paulus. Padahal mereka mungkin bukan Petrus, bukan Paulus, mungkin lebih mirip Yudas. Saudara-saudara, orang yang sembarangan tumpang tangan atas orang lain, dasarnya apa? Saya kemarin berkata, karena gereja-gereja itu bukan didirikan oleh rasul sendiri, maka perlu rasul pergi untuk mengesahkan. Tapi sekarang orang-orang tumpang tangan sembarangan, mereka rasul kah? Tidak. Mereka hidupnya tidak lebih baik dari engkau dan saya. Sehingga kenapa mereka tumpang tangan? Karena mereka mempunyai kepercayaan yang disebut air hidup kuasa. Kalau mereka tidak tumpang tangan, kuasa tidak ada output, tidak ada new input. Sehingga kalau mau melepaskan itu, mesti tumpang tangan atas orang, maka kuasa baru masuk. Mereka jadi air hidup. Supaya mereka air hidup, engkau mesti tumpangi tangan. Tapi ajaran itu tidak di Alkitab. Alkitab tidak pernah mengajar itu. Mari kita bersama-sama membaca kitab suci dari beberapa tempat. Kita membaca pertama-tama dari Roma pasal ke-8. Kita membaca ayat pertama, kedua, ke-9, 10, 14, dan 16. Roma pasal ke-8, kita membaca ayat pertama, kedua, ke-9, ke-10, 14, dan 16. Demikianlah sekarang, tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Kristus Yesus. Roh yang memberi hidup telah memerdekakan kamu dalam Kristus dari hukum dosa dan hukum maut. Tetapi kamu tidak hidup dalam daging, melainkan dalam roh, jika memang roh Allah diam di dalam kamu. Tetapi jika orang tidak memiliki roh Kristus, ia bukan milik Kristus. Tetapi jika Kristus ada di dalam kamu, maka tubuh memang mati karena dosa, tetapi roh adalah kehidupan oleh karena kebenaran. Semua orang yang dipimpin roh Allah adalah anak Allah. Sebab kamu tidak menerima roh perbudakan yang membuat kamu menjadi takut lagi, tetapi kamu telah menerima roh yang menjadikan kamu anak Allah. Oleh roh itu kita berseru, ya Abba, ya Bapa. Roh itu bersaksi bersama-sama dengan roh kita bahwa kita adalah anak-anak Allah. Kita membaca lagi dari Kisah Rasul-Rasul pasal ke-2. Kisah Rasul-Rasul pasal ke-2. Ayat ke-38 dan 39. Saya membaca ayat ke-37 dan saudara-saudara membaca 38 dan 39. Ketika mereka mendengar hal itu, hati mereka sangat terharu. Lalu mereka bertanya kepada Petrus dan rasul-rasul yang lain, apakah yang harus kami perbuat, saudara-saudara? Jawab Petrus kepada mereka, bertobatlah dan hendaklah kamu masing-masing memberi dirimu dibaptis dalam nama Yesus Kristus untuk pengampunan dosamu, maka kamu akan menerima karunia Roh Kudus. Sebab bagi kamulah janji itu, dan bagi anak-anakmu, dan bagi orang yang masih jauh, yaitu sebanyak yang akan dipanggil oleh Tuhan kita. Pembacaan kitab suci sementara sampai di sini. Mari kita sekali lagi tunduk kepala dan masuk di dalam doa. Kami sudah membuka firman-Mu ya Tuhan. Sekarang kami minta Tuhan membuka hati kami masing-masing, sehingga firman yang hidup dan yang menghidupkan boleh bekerja di dalam diri kami pada malam ini. Firman-Mu yang suci dan yang mengkuduskan manusia boleh melangsungkan pembersihan di dalam hidup kami pada malam ini. Firman-Mu yang mulia boleh diberikan kepada kami
sehingga kami boleh memandang dan mengerti kemuliaan Tuhan dan dirubah di dalam kemuliaan Tuhan juga. Kami berdoa untuk hamba-Mu yang hina ini. Tuhan pimpin dia, Tuhan urapi dia, dan Tuhan dengan Roh-Mu yang kudus, Tuhan berikan kekuatan kepada dia untuk menyampaikan firman Tuhan yang ajaib dan hidup itu. Kami berdoa dalam nama Yesus Kristus dengan saudara-saudara kami sehati di sini untuk mengikat kuasa iblis dan keluarkan dia dari sini. Dan kami berdoa kiranya Roh-Mu yang kudus bekerja di dalam pikiran, di dalam hati kami, di dalam setiap diri manusia yang Tuhan perkenan untuk hadir di dalam seminar ini. Dalam nama Yesus Kristus, nama di atas segala nama, nama di atas segala pemerintah, dan nama di atas segala penguasa, kami telah memanjatkan permintaan doa dan syukur kami ini. Amin. Haleluya, 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 haleluya. Amin. Saudara-saudara, kita masuk ke dalam malam yang kedua dalam tema yang besar, yaitu dinamika hidup di dalam pimpinan Roh Kudus. Kemarin telah kita membicarakan tentang roh itu diberikan oleh Tuhan untuk memimpin manusia, dan roh yang memimpin manusia, dia adalah roh yang memimpin anak-anak Allah. Karena semua orang yang dipimpin oleh Roh Kudus adalah anak-anak Allah. Atau dengan lain kata, hanyalah anak-anak Allah yang boleh mengerti dan boleh menerima pimpinan Roh Kudus, sehingga hidup mereka berlainan dengan hidup orang yang lain. Mereka mempunyai dinamika luar biasa karena roh yang hidup itu berada di dalam diri mereka. Saudara-saudara, bagaimana roh menjadikan kita dari status orang berdosa menjadi orang kudus? Roh Kudus mempunyai pekerjaan, yaitu untuk mengkuduskan manusia, mengeluarkan kita daripada lumpur dosa, membersihkan kita daripada cacat dosa, dan melepaskan kita daripada segala tuduhan, segala polusi, dan segala distorsi dosa di dalam hidup kita masing-masing. Saudara-saudara, Roh Kudus menurunkan firman dari surga ke dunia, dan Roh Kudus mencerahkan firman ke dalam hati kita manusia masing-masing. Lalu Roh Kudus memberikan hidup yang berada di dalam firman yang hidup itu untuk menjadikan kita yang tadinya mati di dalam dosa bangkit kembali mendapatkan hidup yang baru. Saudara-saudara, setelah dia mentaklukkan pikiran kita, setelah dia mentaklukkan akan emosi kita, setelah Roh Kudus mentaklukkan akan kemauan kita, maka dia mentaklukkan seluruh oknum kita, sehingga kita berada di bawah kuasa Tuhan sendiri. Saudara-saudara, di sini kita melihat ini satu pekerjaan yang memulai satu interpersonal relationship between the Creator and the new creature. Saudara-saudara, satu relasi antar pribadi, di antara yang mencipta dan ciptaan baru. Kita semua merupakan ciptaan baru yang dikerjakan oleh Tuhan Allah di dalam Kristus. Ayat ini tercantum di dalam Efesus pasal 2 ayat ke-10. Siapakah orang Kristen? Orang Kristen adalah ciptaan baru. Orang Kristen adalah pekerjaan Allah yang diciptakan di dalam Kristus sampai kita mendapatkan hidup yang baru. Maka di dalam Efesus pasal 2 ayat pertama dan ayat kelima, Paulus berkata, dulu kita semua mati di dalam dosa, dan sekarang kita dibangkitkan kembali. Kami seperti engkau dulu juga berada di dalam dosa, mati di dalam dosa, dan sekarang kita dibangkitkan kembali. New life in Jesus Christ. And new life can be given only through the power of the Holy Spirit. Roh Kudus adalah roh yang memberikan hidup. Ini tercantum di dalam Roma pasal 8 ayat kedua.
Roh yang memberikan hidup telah melepaskan manusia keluar dari hukum dosa dan hukum maut. Di sini istilah hukum berarti prinsip-prinsip dosa. Bukan berarti hukuman, tapi hukum the law and the principle of the bondage of sin and death. Di mana prinsip dosa dan prinsip kematian yang mengikat dan membelenggu seseorang, maka orang itu berada di bawah sesuatu bayang-bayang kematian sampai Roh Kudus datang membangkitkan dia. Setelah Roh Kudus memberikan hidup kepada kita, maka Roh Kudus sendiri datang ke dalam hati kita dan tinggal di dalam diri kita. Dia tetap beserta dengan kita sampai selama-lamanya. Kalau kita mau lebih konkret lagi, siapakah yang mendapatkan Roh Kudus? Atau Roh Kudus diberikan kepada siapa? Apakah benar Roh Kudus diberikan kepada orang yang sudah cukup kudus? Betul tidak? Karena Tuhan melihat engkau sudah cukup suci, maka Tuhan kirim Roh Kudus itu ke dalam. Kalau engkau tidak suci, engkau tidak mungkin menerima Roh Kudus. Betul atau tidak? Saudara-saudara, Alkitab bukan mengajar demikian. Justru Alkitab mengatakan bagaimanakah kita baru bisa suci. Kalau saya bisa suci sehingga cukup syarat, cukup suci, mengakibatkan Roh Tuhan mau masuk ke dalam diri saya. Saya mau tanya, dengan kuasa apa saya mungkin menjadi suci? Dengan kesanggupan apa dari diri saya sehingga saya bisa suci? Itu tidak mungkin. Kalau saya bisa menjadi suci, baru Tuhan mau masuk. Saya boleh berkata kepada Tuhan, saya sudah bisa dengan kuasa sendiri bisa suci. Kalau saya dengan kuasa sendiri cukup menjadikan saya suci, silakan tidak usah masuk karena saya sudah bisa. Tapi justru Alkitab mengatakan digerakkan oleh Roh Kudus sehingga menjadi suci. Saudara-saudara, Tuhan memilih engkau. Tuhan mengerjakan keselamatan dalam dirimu supaya engkau menjadi suci. Tanpa anugerah dari Tuhan, tidak ada kuasa penyucian dalam diri kita. Tanpa Roh Kudus melaksanakan keselamatan yang sudah direncanakan oleh Bapa dan yang sudah digenapkan oleh Anak, tidak ada orang boleh diselamatkan. Allah Bapa mempersiapkan, merencanakan keselamatan. Allah Anak menggenapi rencana keselamatan itu. Dan Allah Roh Kudus melaksanakan keselamatan yang dilaksanakan, yang digenapi oleh Anak. Saudara-saudara, Allah Bapa merencanakan keselamatan sebagai anugerah kepada manusia di dalam kegagalan. Allah Anak menggenapi rencana keselamatan untuk manusia sesuai dengan rencana Bapa di dalam sejarah. Dan Allah Roh Kudus melaksanakan keselamatan itu di dalam penginjilan sepanjang setiap zaman sebelum Kristus datang kembali. Dengan demikian, di dalam kegagalan ada rencana Bapa. Di dalam sejarah ada momen-momen Kristus menggenapi keselamatan melalui inkarnasi. Allah berjumpa dengan manusia dan dia sendiri menyatakan diri di dalam bentuk manusia, sehingga melalui kemenangan Kristus atas pencobaan dosa untuk menyatakan dia adalah juru selamat yang tanpa cacat celah dan berdosa, sehingga dia sanggup menjadi yang menyelamatkan engkau dan saya. Melalui historical facts, the events that happen in the incarnated Christ life, apa yang terjadi di dalam hidup Kristus yang inkarnasi di dalam momen-momen sejarah, peristiwa-peristiwa yang penting itu. Yesus lahir, Yesus mengalahkan pencobaan, Yesus dipaku di atas kayu salib, Yesus bangkit daripada kematian, dan Yesus naik ke surga. Peristiwa-peristiwa event ini menjadikan kekristenan sesuatu rencana yang digenapkan di dalam waktu. Saudara-saudara, the eternal planning of God have been accomplished in time. What had been planned in eternity have been finished and completed in history. Bapa merencanakan, Anak menggenapi. Setelah Anak menggenapi, Anak kembali kepada Bapa, lalu kirim turun Roh Kudus untuk melaksanakan keselamatan itu di dalam penginjilan. Saudara-saudara, lalu Roh Kudus ini bukan hanya melaksanakan sesuatu lalu dia pergi. Setelah dia melaksanakan satu, dia follow up.
Nah, ini pekerjaannya menjadi contoh bagi kita yang senantiasa kita tidak sampai mungkin mengerjakan seperti itu. Roh Kudus melahirkan kembali satu orang. Roh Kudus yang melahirkan orang itu langsung masuk ke dalam orang itu untuk menjadi meterai, untuk mendampingi, untuk hidup berada di dalam dia sampai selama-lamanya. Tidak ada agama seperti ini. Tidak ada ajaran filsafat seperti ini. Inilah cinta kasih Allah. Di luar Kristus, di luar kitab suci, tidak ada pengalaman yang mungkin terjadi seperti ini. Roh Kudus memperanakan seseorang, Roh Kudus masuk. Dan siapakah yang menerima Roh Kudus di dalamnya? Dengan sendirinya kalimat tadi, Roh Kudus memperanakan seseorang, lalu Roh Kudus masuk ke dalam hati orang itu. Berarti Roh Kudus berada di dalam anak-anak Tuhan yang sungguh-sungguh dilahir kembali. Dan Roh Kudus betul-betul mendampingi orang-orang yang sungguh-sungguh diselamatkan dan mendapatkan hidup yang baru. Itu sebab kita mau membaca beberapa tempat yang penting di Alkitab mengenai siapakah yang menerima Roh Kudus. Saudara-saudara, sudah beberapa puluh tahun kita mendengarkan kalimat-kalimat yang menerima Roh Kudus adalah orang yang cukup suci baru terima. Ada orang yang bisa berdoa begini menyatakan dia berRoh Kudus. Mari kita kembali kepada Alkitab. Roh Kudus pertama diberikan kepada orang yang taat kepada saksi Injil. Saudara-saudara, ini tercantum di Kisah Rasul-Rasul pasal 5 ayat ke-31 dan 32. Kita akan membaca bersama-sama kitab Kisah Para Rasul pasal ke-5 ayat 31 dan 32. Di sini dikatakan demikian, bahwa dialah yang telah ditinggikan oleh Allah sendiri, dengan tangan kanannya menjadi pemimpin dan juru selamat, supaya Israel dapat bertobat dan menerima pengampunan dosa. Nah, di sini dikatakan Kristus yang mati sudah dibangkitkan dan diangkat tinggi oleh Allah, sehingga dia menjadi pemimpin dan juru selamat. Setelah Kristus naik ke atas, maka turunlah dua hal, pertobatan dan pengampunan dosa kepada Israel, yaitu anak-anak. Pengampunan dosa dan pertobatan itu baru dikaruniakan kepada manusia setelah Kristus naik ke surga. Ayat ke-32, semua membaca, dan kami adalah saksi dari segala sesuatu itu. Kami dan Roh Kudus yang dikaruniakan Allah kepada semua orang yang mentaati Dia. Nah, kalimat ini lebih baik diterjemahkan begini: kami bersaksi bagi peristiwa-peristiwa yang terjadi pada Kristus itu, dan barang siapa yang taat, maka dia menerima Roh Kudus yang bersama-sama bersaksi bagi kami untuk hal-hal tersebut. Atau terjemahan ini boleh begini: kami bersaksi bagi hal-hal tentang kematian dan kebangkitan Kristus itu, dan Roh Kudus bersaksi bersama-sama, karena Roh diberikan kepada orang yang taat kepada kesaksian itu. Jadi di sini kita melihat dengan jelas, Holy Spirit is given to those who obey the witness of the historical facts concerning the salvation happens in Christ's life. Saudara-saudara, Roh Kudus diberikan kepada orang taat. Nah, saudara-saudara, pada waktu seseorang yang menjadi orang Kristen kah, atau seorang hamba Tuhan awam kah, atau seorang penginjil atau pendeta kah, atau seorang yang bersaksi untuk penginjilan kah, entah dia siapa, saudara-saudara, pada satu orang Kristen dia bersaksi bagi Injil Kristus. Pada waktu dia sungguh-sungguh bersaksi bagi Injil Kristus, saudara-saudara, Roh Kudus bisa bersaksi bersama dengan dia. Roh Kudus juga mungkin tidak mau bersaksi dengan dia. Di manakah bedanya? Dan di mana kunci untuk memperbedakan itu? Kuncinya adalah satu hal, yaitu taat, saudara-saudara. Karena Roh Kudus diberikan kepada orang yang taat semua. Roh Kudus diberikan kepada orang taat. Nah, itu sebab jikalau seorang hamba Tuhan atau seorang Kristen mengabarkan Injil, memberitakan firman, dia mempunyai satu jiwa yang betul-betul taat kepada Allah. Saudara-saudara, waktu dia bersaksi, tidak mungkin Roh Kudus tidak bersaksi bersama. Nah, ini kuncinya. Pada waktu seseorang bersaksi, motivasinya untuk Tuhan dan dia taat kepada Tuhan. Kalau dia betul-betul taat kepada Tuhan, Roh akan bersaksi bersama. Karena apa? Roh Allah ada roh yang diberikan kepada orang yang taat.
Nah, sini menjadi satu jaminan untuk pekerjaan yang akan diberkati oleh Tuhan. Saudara-saudara, kita yang melayani Tuhan paling cilaka, kita sendiri ngotot-ngotot bekerja, tapi Tuhan tidak menyertai. Saudara-saudara, kalau Tuhan tidak menyertai, pendeta yang paling besar pun menjadi kosong. Kalau Tuhan menyertai, anak kecil pun akan diurapi dengan kuasa yang besar. Amin. Jangan bangga karena titel. Jangan bangga karena pengalaman. Jangan bangga karena engkau mempunyai karunia yang besar dari Tuhan. Tetapi harus engkau betul-betul di hadapan Tuhan mengkoreksi diri, introspeksi diri. Apa saya jujur dan taat kepada Tuhan? Waktu saya menyatakan kesaksian, pada waktu saya betul-betul bersaksi kepada Tuhan, saya bersaksi dengan taat pimpinan Tuhan tidak. Kalau orang yang bersaksi betul-betul taat kepada Roh Kudus, tak mungkin Roh Kudus membiarkan dia bersaksi sendiri. Saudara-saudara, jikalau dia bersaksi dengan sungguh-sungguh taat kepada Tuhan, tak mungkin Roh Kudus tidak bekerja. Karena ini menjadi tugasnya Roh Kudus. Holy Spirit is given to those who obey God. When you truly obey Him, when you truly pure-hearted to serve Him, Holy Spirit is with you. Puji Tuhan. Saudara. Tetapi ayat ini mempunyai sesuatu aspek yang lain. Petrus di sini berkata, kami bersaksi untuk hal-hal tersebut. Apakah tersebut? Yaitu ayat-ayat sebelum ayat ke-31 dan 32. Dia sudah menceritakan tentang Kristus mati di atas kayu salib. Kristus mencurahkan darah dan menebus orang berdosa. Dan Kristus akhirnya bangkit pula dari antara orang mati. Kami ini saksinya. Jadi apa yang disaksikan oleh Petrus dan rasul-rasul pada waktu itu adalah mereka bersaksi tentang Kristus yang mati di Yerusalem dan bangkit pula. Pada waktu mereka bersaksi tentang Kristus yang mati dan bangkit, saudara-saudara, ketaatan mereka mengakibatkan Roh Kudus bekerja dengan saksi itu. Sehingga orang yang mendengarkan kesaksian bukan hanya melihat hamba Tuhan berdiri di situ sepanjang kala. Mereka melihat hamba Tuhan itu diberkati dengan Roh Kudus, diurapi dengan Roh Kudus, disertai dengan Roh Kudus, dan Roh Kudus bersaksi bersama. Ini adalah saksi double. Saudara-saudara, saksi double itu kuat sekali. Apalagi yang bersaksi bersama adalah Allah, bukan manusia. Siapakah kita? Kita orang yang lemah. Tapi kalau kita yang lemah didampingi dan disertai dengan kuasa Allah itu, tidak ada orang bisa melawan. Mereka bisa membenci, mereka bisa mengiri, mereka bisa berusaha menggeser, tapi mereka tidak bisa melawan. Karena kesaksian itu disertai oleh Roh Kudus. Dan aspek yang kedua yaitu yang mendengar, setelah mendengarkan kesaksian demikian, mereka harus bereaksi kepada Tuhan. Nah, saudara perhatikan kalimat di bawah ini. Pada waktu anugerah Tuhan dan firman itu diberikan kepada seseorang, Tuhan menuntut orang yang menerima anugerah dan yang menerima firman harus berespons kepada Tuhan. Saudara-saudara, sehingga engkau yang sudah dengar firman Tuhan, apakah responsmu? Itu penting. Jika engkau sudah mendengar lalu engkau menganggap remeh, 1 kali, 2 kali, 3 kali, Roh Kudus akan membiarkan engkau menganggap dirimu yang benar, sehingga engkau dengan cara menghina kebaktian dan firman, engkau terkucil daripada boleh mendengarkan firman Tuhan. Saudara, jangan main-main. Setelah engkau mendengarkan firman Tuhan, apalagi mendengarkan firman Tuhan yang diberitakan dengan jujur, setia dan betul-betul taat kepada Tuhan, waktu engkau meremehkan, bukan engkau yang menang. Tuhan memperbolehkan engkau meremehkan dia 1 kali, 2 kali, 3 kali, untuk mengkucilkan engkau keluar dari anugerah dia. Sehingga engkau mengatakan, saya tidak mau dengar, saya rasa itu tidak berarti. Buat apa ke gereja? Buat apa mendengarkan firman Tuhan? Kalau Tuhan tidak mau engkau mendapatkan anugerah, gampang memperbolehkan engkau menghina dia. Itu saja. Saudara mengerti? Ini satu paradoks yang begitu dahsyat dan begitu menakutkan. Tetapi orang itu selalu merasa, nah coba lihat, saya tidak mau dengar, saya tidak perlu. Padahal Tuhan tidak pernah perlu manusia. Hanya manusia yang perlu Tuhan. Amin. Tetapi Tuhan memperbolehkan orang-orang yang congkak, orang-orang yang meremehkan, sehingga mereka tidak mempunyai kesempatan mendengar lagi, karena mereka menghina akan anugerah. Jadi waktu kita menerima anugerah, waktu kita menerima satu berkat atau firman Tuhan
Jangan sembarangan apakah yang kita respons di hadapan Allah, Raja di atas segalanya. Apa yang kita reaksikan di hadapan Tuhan, pencipta alam semesta. Saya takut setiap kali ada satu kesempatan, ada sesuatu yang saya kira mungkin Tuhan sedang memakai ini untuk berkata kepada saya, langsung saya harus hati-hati berespon kepada Tuhan sampai sekarang. Karena saya tidak mau pada satu saat kita bertanggung jawab kepada Tuhan, buat dia mengatakan, hari itu mengapa engkau berespon seperti ini terhadap saya. Saudara-saudara, begitu banyak kasus dalam Alkitab, orang-orang yang diberikan kesempatan oleh Tuhan, diberikan anugerah, diberikan firman oleh Tuhan, mereka anggap remeh, dan Tuhan pada waktu yang tertentu tidak lagi memberi mereka kesempatan lagi. Saudara-saudara, dan kalau engkau menelusuri kembali, engkau akan melihat saat-saat engkau respons itu merupakan saat-saat penentu untuk hidupmu. The way and the time when you respond to God properly, that is the moment God shape your spiritual life. Saudara-saudara, saat engkau berespons kepada Tuhan yang tepat, saat engkau merespon segala sesuatu kepada Tuhan secara rendah hati dan ikhlas, itulah saat Tuhan sedang membentuk karaktermu. Dan di dalam seluruh hidupmu, saat-saat penentu seperti itu, kalau engkau lalaikan, engkau akan jadi apa? Saya tidak tahu. Orang yang tidak dibentuk oleh Tuhan bisa menjadi begitu rusak, tapi dia merasa diri begitu bebas, begitu menakutkan, tapi dia rasa begitu nikmat. Seperti orang yang merampok, orang yang berzina, orang yang berdosa, tidak ada campur tangan Tuhan. Mereka merasa diri mereka lebih enak dari orang Kristen. Mereka merasa diri lebih bebas dari orang Kristen. Tapi bagi kita, engkau mengetahui, manusia yang tidak pernah dicampur tangani oleh Tuhan, itu bahaya sekali. Saudara-saudara, kebebasan yang tidak dikontrol oleh kesucian dan kebenaran, kebebasan yang tidak dikuasai oleh cinta kasih dan keadilan dari Tuhan, bukan kebebasan, itu pelampiasan nafsu yang liar, itu kebebasan barbarian. Kita bukan demikian. Waktu kita mendengarkan firman Tuhan, waktu kita menerima anugerah Tuhan, pada saat itu kita mengatakan, oh Tuhan, aku taat kepadamu. Pada waktu engkau taat kepada saksi Roh Kudus tentang Injil yang dibawakan oleh hambanya. Di sini hamba Tuhan bersaksi, Roh Kudus yang diberikan kepada hamba Tuhan yang taat juga bersaksi. Double saksi diberikan kepada engkau respons. Waktu engkau respons, hanya dua kemungkinan. Kemungkinan pertama adalah engkau taat kepada saksi itu. Kemungkinan kedua adalah engkau tolak saksi itu. Saudara-saudara, waktu Yesus berada di atas kayu salib, kedua perampok itu melambangkan dua macam manusia. Yang satu macam di dalam kesulitan sendiri, sebelum kesulitan yang dilepaskan oleh Tuhan, dia taat. Satu macam di dalam kesulitan dia tidak mau taat kecuali Tuhan sembuhkan dia dulu baru dia mau percaya. Tuhan kalau bisa menolong dia turun dari salib baru dia mau beriman. Tuhan tidak pernah hutang manusia. Di dalam kesulitan-kesulitan, kesadaran dari orang pertama ini adalah dia mengetahui sepatutnya dia dipaku di atas kayu salib. Sehingga dia langsung berubah mentalnya, berubah sifatnya dan respons kepada Tuhan. Begitu dia respons, saat itu dia dibentuk dan diselamatkan. Saudara-saudara, Roh Kudus diberikan kepada siapa? Menurut Kisah Rasul 5:32 dikatakan Roh Kudus diberikan kepada orang yang taat. Saudara-saudara, setiap kali kita mendengarkan firman Tuhan dan kita mengatakan, yes Lord, I am here, I submit to you, I surrender myself, I obey you. Pada waktu kita mendengarkan firman Tuhan yang sungguh-sungguh diberitakan dan kita mengatakan taat, di situ Roh Kudus turun ke dalam hati. Roh Kudus bekerja dan Roh Kudus masuk ke dalam hati. Jadi pada waktu mereka mengatakan taat, di situ Roh Kudus bekerja dalam hati mereka. Kedua, Roh Kudus diberikan kepada siapa? Saudara-saudara, Roh Kudus diberikan kepada orang-orang yang menerima Yesus sebagai juru selamat, sebagai Tuhan. Kita membaca bersama-sama dari Galatia 3 ayat ke-14. Surat Paulus kepada orang Kristen di Galatia pasal ketiga ayat ke-14. Kita membaca bersama-sama Galatia pasal ketiga ayat ke-14. Setelah mendapatkan kita membaca, buka suara bersama-sama serentak semua. 1, 2, 3.
Yesus Kristus telah membuat ini supaya di dalam Dia berkat Abraham sampai kepada bangsa-bangsa lain, sehingga oleh iman kita menerima roh yang telah dijanjikan. Siapa menerima roh? Orang yang beriman, saudara-saudara. Ketaatan itu langkah pertama yang menuju kepada langkah kedua, yaitu iman. Siapa yang respon kepada Tuhan dengan ketaatan, itu adalah langkah yang menuju kepada nyata. Dia beriman kepada siapa? Kepada Kristus yang diberitakan kepada dia. Maka ini akan dimeteraikan di dalam Efesus pasal 1 ayat ke-13 dan 14. Kita membaca bersama-sama Efesus 1 ayat ke-13, saya membaca, 14 semua membaca. Di dalam Dia kamu juga, karena kamu telah mendengar firman kebenaran, yaitu Injil keselamatanmu, di dalam Dia kamu juga ketika kamu percaya dimeteraikan dengan apa? Roh Kudus. 14 semua membaca. Dan Roh Kudus itu adalah jaminan bagi kita sampai kita memperoleh seluruhnya, yaitu penebusan yang menjadikan kita milik Allah untuk memuji kemuliaannya. Nah, saudara-saudara, Roh Kudus adalah jaminannya sampai seluruhnya diperoleh, yaitu waktu Kristus datang kembali. Sebelum Kristus datang kembali, Roh Kudus diberikan kepada orang menjadi apa? Menjadi meterai, menjadi tanda sudah dimiliki oleh Kristus. Nah, saudara-saudara, dengan demikian orang yang taat diberikan Roh Kudus. Nah, kedua, orang yang beriman kepada Yesus Kristus, yang percaya kepada Yesus Kristus, ketika mereka mendengarkan Injil yang menyelamatkan jiwa mereka, yaitu firman tentang keselamatan. Nah, saudara-saudara, di sini kita dengan kelop sekali. Ini adalah rencana Tuhan Allah. Pada waktu firman itu diberitakan, pada waktu Injil disampaikan, Tuhan tuntut orang berespons. Kalau orang itu takluk dan taat, lalu dia sekarang menerima Kristus, menerima Yesus, berarti beriman kepada Dia. Orang ini menerima Roh Kudus sekaligus. Roh Kudus diberikan kepada orang yang beriman. Dan orang bisa beriman sebenarnya adalah karena Roh Kudus sudah bekerja. Selesai pekerjaan itu tuntas, dia akhirnya takluk dan beriman kepada Yesus Kristus. Orang yang beriman, Roh Kudus masuk, meterai, dan menjadi jaminan. Istilah jaminan ini sama seperti istilah lauhwa yang dipakai di Hong Kong, atau istilah down payment yang dipakai di orang-orang Amerika, atau first cost yang dipakai oleh orang Belanda, atau uang muka yang dikenal oleh orang di Indonesia. Saudara-saudara, uang muka itu sudah diberikan, tanda tangan sudah jadi, berarti pemilikan itu sudah pindah pemilik. Saudara-saudara, artinya adalah pada waktu seseorang berdosa mendengar Injil dan taat serta menerima Yesus Kristus, beriman kepada Dia, saat itu Roh Kudus diberikan kepada dia menjadi uang muka, menjadi down payment, menjadi sesuatu first cost, menjadi satu jaminan meterai untuk selama-lamanya. Saudara-saudara sekalian, Roh Kudus diberikan kepada siapa? Diberikan kepada orang taat kepada Injil. Roh Kudus diberikan kepada siapa? Kepada orang yang beriman kepada Yesus Kristus. Roh Kudus diberikan kepada siapa? Tempat yang ketiga yang begitu jelas di dalam Alkitab, yaitu di dalam Kisah Rasul-Rasul pasal kedua ayat ke-38 dan 39 yang baru kita baca sebelum kita ceramah. Saudara-saudara, di dalam ayat itu mereka berkata, apa yang harus kami berbuat? Petrus berkata, bertobatlah dan menerima baptisan dalam nama Yesus Kristus supaya dosamu diampuni, engkau akan menerima roh yang dijanjikan. Istilah di dalam terjemahan Indonesia bahasa yang baru ini ada menerima anugerah Roh Kudus atau menerima karunia Roh Kudus. Sebenarnya yang betul, yang tepat adalah menerima roh yang dikaruniakan menurut janji. You are going to receive the Spirit which have been promised as a gift to you. Saudara-saudara, kamu akan menerima Roh Kudus yang dikaruniakan itu menurut janji yang sudah diberikan oleh Tuhan. Sehingga apa yang terjadi di dalam seluruh perjanjian lama itu merupakan satu bayang-bayang tentang apa yang akan terjadi di dalam perjanjian baru.
Kalau bayang-bayang itu adalah menunjukkan sesuatu, maka kita mengetahui yang menjadi sesungguhnya bukan bayang-bayang tetapi realitanya. Bayang-bayang itu hanya sebuah ekstensi yang menyatakan bentuk mirip dengan realita. Tetapi realita ini adalah induk di mana bayang-bayang itu berasal. Saudara-saudara, saya berada di sini, lampu berada di sana, maka bayang-bayang saya ada di belakang. Bayang-bayang itu satu extension of the reality. Sesuatu kemiripan, something like the likeness of the original reality. I'm that reality. And the extension of the reality is only the image and the shadow there. Saudara-saudara, perjanjian lama hanyalah bayang-bayang yang akan datang untuk menunjukkan realita yang sesungguhnya tiba, yaitu perjanjian baru. Dan di dalam Roh Kudus, di dalam ajaran Roh Kudus, kita melihat seluruh perjanjian lama adalah tempat perjanjian, di mana Tuhan Allah menjanjikan akan turunkan Roh yang suci kepada manusia, dan hari penggenapannya adalah hari Pentakosta. Roh yang dijanjikan sungguh-sungguh datang. Puji Tuhan, kita mendapatkan kesimpulan siapa yang menerima Roh Kudus.